Oke, waktunya sudah lebih 1 menit ya, student. Kita mulai saja ya. Kita mulai saja sesi hari ini pembelajaran kelas 8. Good afternoon, student. Good afternoon, everyone. Selamat siang buat semuanya. Berjumpa lagi dengan Mr. Kus di Art Room ya. Kalian semoga baik-baik saja, sehat selalu, happy-happy saja. Sudah makan siang kan ya? Kalau belum makan siang ya makan dulu. Kalau sudah ya udah jangan makan lagi, entar kelebihan berat badan. Kalau Mister belum makan, ada Mister Bram juga belum makan, Mister Chris juga belum makan, Mister Chris lagi kayak ngantuk tuh belum makan. Guys, mohon izin Mister buka materi ya hari ini. Ada materi baru guys. Materi baru. Dan ada tugas baru. Waduh, tugas lagi, Sir. Yang benar. Ya, ikuti saja lah ya, guys. Mister ini lagi share screen student. Oh ya, udah masuk. Mohon responnya, guys. Apakah kalian sudah memonitor screen Mister? Tolong responnya, please. Halo, tolong responnya, please. Apa sudah dilihat? Udah, Sir. Student. Oke, thank you. Teman-teman, hari ini ada materi baru melanjutkan minggu lalu ya. Minggu lalu itu praktek menggambar model ya. Tugasnya mudah-mudahan kalian juga sudah submit ya karena udah due date-nya udah lewat. Mister lagi OTW menilai yang sudah dapat nilai ya. Yang sudah dapat nilai mudah-mudahan nilainya bisa menjadi evaluasi ya. Kemudian yang belum memang misalnya lagi OTW juga ya. Sabar-sabar aja ya. Hari ini pembelajaran seni budaya art seni rupa kelas 8 menggambar perspektif interior. Ya. Waduh. Kalian pasti gitu ya. Waduh. Perspektif. Pasti deh garis-garis nggak jelas ya. Gitu deh ya guys, menggambar perspektif interior. Waktu kelas 7 kan sudah ya, tapi yang gambar meja kalau nggak salah ya. Oke, yang tentunya kelas 7 yang dari sekolah lain juga mungkin kalau ada ya. Kalau tahun kemarin kan pembagian ini ya, pembagian peminatannya. Mungkin yang belum mengalami nanti juga ya belajar bareng-bareng. Student, pembelajaran hari ini tujuannya yang pertama adalah menjelaskan pengertian menggambar perspektif. What the meaning perspektif drawing? Kemudian mengidentifikasi sudut pandang gambar perspektif. Kemudian mengidentifikasi teknik atau metode dan tujuan gambar perspektif. Kemudian menggambar interior, menggambar perspektif interior. Oke, itulah tujuan pembelajaran hari ini, student. Kita mulai dengan what the meaning menggambar perspektif. Waduh, kalau ini ya kalian lihat gambar ini kayaknya udah mulai rumit banget gitu ya. Enggak serumit ini guys nantinya ya. Enggak serumit ini. Ini enggak, maksudnya rada simpel juga sih, lihat tuh warnanya. Tuh warnanya enggak kayak waktu kalian lagi lomba warnai lagi TK kan sampai gini-gini gitu kan ya. Sampai tebel-tebel gitu enggak. Itu warnanya tipis-tipis ya. Bahkan ini kok enggak terlalu penuh warnanya ya. Ini ada sofa, ada orangnya juga digambar, enggak lah ya. Ada meja. Emang gambarnya harus kayak gini? Enggak, ini contoh. Ya, ini contoh. Sampel. Menggambar perspektif adalah
kalau secara etimologi ya secara bahasa itu meaningnya adalah sudut pandang, guys. Sudut pandang, sudut, ya kan? Sudut, ini kan sudut kan? Pandang. Nah, sudut pandang namanya, guys. Alias mata. Jadi kalau sudut pandang dari mata, ya kan? Dari mana kamu melihat? Itulah sudut pandang. Menurut Bapak, menurut persepsi Bapak, itu apa ya? Nah, gitu ya. Menurut dari kacamata saya, nah, gitu biasanya. Perspektif sudut pandang. Perspektif adalah a three-dimensional projection that so bla 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 gitu ya. Meaningnya in bahasa, ya ini simpelnya ya, meskipun nggak exactly mengartikan ini ya. Menggambar sesuai dengan sudut pandang mata kita. Nah gitu guys. Tergantung kita melihatnya dari bawah beda, dari atas beda kan ya. Meskipun objeknya sama. Ya, melihat dari atas, atau dari bawah, beda pasti ya. Atau dari depan, wow, itu beda. Sehingga gambarnya tampak sesuai dengan objeknya. Nah gitu guys ya. Jadi kayak ada aksen 3D-nya ya. Jadi menggambar perspektif adalah menggambar sesuai apa yang kita lihat. Kalau emang kelihatannya di depan mata kita gede, ya gede di gambarnya ya. Kalau kelihatan di depan mata kita, jauh dari mata kita terlihat benda itu kecil, maka gambar juga kecil. Ya, kayak gini nih, tuh. Pen sama muka mister ya kan, gedean muka mister dong ya, gedean muka mister. Pen kecil tuh. Tapi kalau begini, ya pasti gedean pen deh sama kepala mister ya. Pasti gedean pen. Jadi kalau digambar yang tadi gitu gini ya, guys. Ini pennya kayak gini, berevolusi. Pennya kayak gini. Nah ini muka mister di sini guys. Tuh. Bejolnya nggak begitu. Nah ginilah ya. Ini pura-puranya misternya. Oh, ada rambutnya. Sorry. Nah gini. Nah gitu guys, ya kan terlihatan lebih apa? Lebih gede ya kan pennya karena emang tadi pennya lebih deket, lebih kelihatan deket dari mata kalian yang melihatnya gitu ya. Seperti itu guys. Paham ya? Jadi ya menggambar perspektif itu. Eh, Dalam menggambar perspektif itu guys, ada beberapa sudut pandang, tepatnya ada 3 sudut pandang. Sudut melihat gitu ya. Ada 3 sudut melihat. Ya. Yang pertama adalah high angle. High angle. Bukan bukan gitu ya. High angle. Maksudnya angle dari atas ya. Uh, High angle adalah pandangan mata kita seolah-olah dari atas objek gambar. Jadi istilahnya bird view. Bird view ya, below eye level. Jadi bagian atas kelihatan guys, pokoknya kalau kita menggambar dengan cara sudut pandang ini high angle, itu bagian atasnya kelihatan karena kita melihatnya dari atas ya. Seperti ngelihat dari mata burung gitu ya, mata burung kan ada di atas, mana ada burung di bawah di bawah ya, jalan-jalan nggak ada, burung terbang di atas atau hinggap di dahan gitu. Itu guys, jadi sudut pandang yang pertama adalah high angle. Kemudian sudut pandang yang kedua adalah normal view, normal angle itu pandangan mata kita seolah-olah persis di depan objek di sini guys. Itu ya. Jadi yang nggak lihat yang atas nggak kelihatan, yang bawah juga nggak kelihatan. Ya.
Yang atas nggak kelihatan, yang bawah nggak kelihatan. Itu normal depan mata kita ya. Jadi normal view. Istilahnya normal view. Kalau yang tadi kan bird view. Ini normal view. Yang ketiga ada low angle. Low angle itu pandangan mata kita seolah-olah di bawah objek gambar ya, di bawah objek gambar. Tuh, di sini guys. Jadi bawahnya kelihatan guys ya. Bawahannya kelihatan. Maksudnya bagian bawahnya kelihatan. Bagian bawahnya kelihatan guys, bagian bawah balok ini ya kelihatan ya. Atau istilahnya adalah cut angle. Cut angle. Angle. Cut angle. Kok cat angle nggak dog angle aja? Boleh juga dog angle, tapi lebih tenaran ini ya. Ada juga yang frog angle ya. Cuma lebih familiar cat angle. Mungkin kalau cat, kucing biasanya ini ya, mager ya, diem gitu ya. Ini kucing guys. Ini kucing apa? Nggak tahu kucing lah ya. Loh kok kucing begini? Nah gitu ya. Ini, iya ya, kucing lah ya. Salah lagi nih. Di bawah gitu ya. Jadi ada tiga ya guys. Ada high angle, ada normal angle, ada low angle. Gitu ya. Kemudian ini ada teknik menggambar perspektif. Jadi dalam menggambar perspektif nanti ada istilah itu guys. Tujuan menggambar perspektif adalah agar gambar sesuai dengan tampak sesuai dengan objek aslinya. Tampak tuh kelihatan ya, kelihatan sesuai dengan aslinya itu guys. Ya. Tujuannya seperti itu. Jadi kalaupun gambar tuh kayaknya bener-bener ya kelihatan yang jauh-jauh, yang deket-deket gitu guys. Seperti itu. Kemudian, nah istilah yang biasa dikenal dalam istilah menggambar perspektif adalah yang pertama itu ini guys, yang pertama itu adalah horizon line ya, atau dalam istilah yang biasa itu garis horizon. Garis horizon. Istilahnya seperti itu guys. Jadi kalau menggambar garis itu ada garis horizon dulu, garis horizon gitu ya, datar gitu. Ini waduh agak melengkung, sorry. Nah, itu. Kenapa garis horizon? Apa itu? Garis horizon adalah garis yang menunjukkan ketinggian mata pengamat atau garis yang menunjukkan batas pandangan mata. Jadi garis horizon adalah pandangan mata terjauh dari penglihatan kita, guys. Ya, titik terjauh ya, pandangan mata terjauh, batas batas terjauh, kemudian pandangan mata terjauh dari mata kita. Ya. Analoginya gini, kalau kalian pernah pergi ke pantai ya, pantai. Harus pakai i ya guys. Kalau kalian pergi ke pantai gitu ya, misalnya di sini. Ini kamu nih ya. Tadi Ancol atau di ini siapa ya? Kayak orang deh. Nah, nanti kelihatan mata paling jauh gitu ya. Meskipun di sini rame ada orang berenang, ada ikan hiu, ada lumba-lumba, ada perahu, tapi nanti akan kelihatan batas akhir garis pantainya, guys. Ya. Ini analoginya, ini langit ya, ini sky, ini sea. Nah, ini batasnya guys. Inilah namanya garis horizontal ya. Ini nanti dipakai guide untuk menggambar perspektif. Ini ending mata kita di sini guys ngelihatnya. Ya, teman-teman ya, ngelihatnya di sini. Ya, ngelihatnya di sini. Pasti deh kamu kalau misalnya ke pantai atau ke lihat laut gitu ya, ada garis yang paling ujung ya, seolah-olah membentuk garis membelah antara laut dan langit. Itulah garis horizontal. Ini istilah yang dipakai untuk menggambar perspektif. Kemudian ada vanishing point atau VP ya, VP. Vanishing point atau biasa diistilahkan sebagai titik lenyap.
Oke, atau titik hilang atau titik lenyap. Apa itu titik hilang atau titik lenyap? Itu titik pertemuan yang terdapat pada garis horizon, guys. Ya, di sini nih. Nih titik pertemuan yang ada di sini, guys. Ya, dari apa yang kita lihat, dari pengamatan objek pada bidang gambar ya. Misalnya kamu lihatnya sini, ya dari sini titiknya di sini. Kalau kamu lihatnya ke sini, ya titiknya di sini. Kalau kamu lihatnya ke sini, ya titiknya di sini ya. Jadi titik tujuan mata kita itu titik hilang. Misalnya kalau kamu mau gambar dari melihatnya, mau gambar balok, lihatnya dari sini ke titik ini, ya udah dari sini ada titiknya tuh, gitu ya, gambar balok. Seperti itu. Ini contoh lah ya. Tuh ada balok. Ya kan? Jadi pakai titiknya yang ini. Ya di balok. Jadi lihatin sini tuh, ya kan? Baloknya dari sini. Kalau lihatnya dari sini, titiknya ke sini. Orangnya muter ya, muter misalnya, muter. Aku berputar misalnya. Muter di sini. Nah, lihatnya ke sini. Ini siapa serem banget ya? Kayak film horor. Ini contoh aja guys. Lihatnya ke sini, gitu ya. Nah, titiknya di sini, bikin balok. Ya udah bikin balok. Oh, sini, ke sini, titik lagi sini, sini, ke sini, gitu. Gitu ya guys. Jadi ada dua istilah dalam menggambar perspektif atau garis horizon. Yang ini, kemudian titik hilang atau titik lenyap. Ya, seperti itu. Jadi mengamatinya, nah, mengamatinya terserah sudut pandang mata kitanya ya. Nah misalnya mata kita ada di sini, gimana? Di mana misalnya? Oh dari sini lah ya. Oh ini ini kepala guys. Ini sampai bilang kaki ya. Ini kepala. Ini mata. Ini rambut. Ini rambut. Oh ini leher lah ya. Ini ya gitu deh. Mulutnya nggak kelihatan ya. Ini garis horizon. Nah, dia lihat ke sini, gitu ya. Oh, ke sini. Kayak ke sini tuh. Nah, orang yang di sini guys, yang di sini, yang jauh di sini, otomatis kecil. Misalnya ada orang, ada anaknya di sini lagi berenang misalnya. Nah, gitu. Hai papi, aku sudah tahu dari tengah gitu ya. Hai papi, sini dong. Hati-hati ada ikan hiu. Nah, gitu. Nah, tambah kecil guys ini guys. Ini dekat mata kita, gede. Ya, makin makin ke sana makin kecil. Ya, ke sana makin kecil. Ya, apalagi. Itu ya. Jadi kalau di sini gimana? Oh, kalau dia di sini misalnya ada apa? Ada ada ini ada apa? Ada semacam bagang. Tahu nggak sih bagang? Maka kayak ada jalan gitu ya yang dari kayu gitu ya. Nah, tentu dia beda lagi dong. Dia pasti bisa segini bisa lah ya. Ya, dia nongol lagi. Hmm, Sadako. Gitu guys. Nah, gitu dia segini lah ya pas. Nah, segini. Makin ke dekat mata kita makin gede ya, makin gede. Kalau dia masih full body masih kelihatan. Itulah perspektif. Student, apakah kalian masih menyimak Mister? Apakah masih terdengar dengan jelas? Mudah-mudahan sih nggak lost connection. Halo guys, responnya please. Halo. Apakah masih are you with me guys? Student. Yes, sir.
Oh, thank you. Iya, Sir. Ya, Thank you. student, sekarang metode metode menggambar perspektif. Kalian jangan berpikiran menggambar perspektif susah, banyak garis dan sebagainya ya. Enggak seribet itu kok. Perspektif satu titik hilang. Nah, ini waktu kalian kelas apa? Kelas 6 ya, pernah tuh ya, kelas 6 SD gitu ya. Nah, di sekolah manapun biasa diajarin tuh menggambar perspektif. Di sini bu gambar, kertas gambar, bu gambar A3 biasanya tuh. Kalian menggambar perspektif satu titik hilang. Yuk bikin X dulu nih, X, diagonal. Aduh, sorry. Gitu. Kemudian dibikin garis horizontal. Nah, ini titik hilangnya di sini. Kita menggambar pemandangan gunung. Biasanya jalan dulu ya, jalan kan. Dari sini kan titik hilangnya di jalan. Terus kasih gini. Biasanya jalan ada gini-gininya tuh. Kalian kalau gambar pasti ada gini ya kalau jalan-jalan. Kalau gambar jalan ya. Kemudian di sini ada apa? Ada semak-semak, semak-semak, semak-semak. Makin kecil, makin kecil. Di sini ada air, air. Sini ada apa lagi? Tiang listrik, biasa gitu ya, tiang listrik. Pasti gambar tiang listrik, pasaran banget. Oh, tiang listrik. Kemudian ada gambar pohon. Pohon. Pohon tuh dari pohon yang gede di sini sampai pohonnya kecil. Di situ gambar gunung. Ini gunung pasti ikut mulu gambar gunung. Oh, ada gunung di sini. Gitu guys ya, dari lagi SD ya gambar kayak gini ya, satu titik hilang. Ya bener kayak gini, satu titik hilang. Titiknya boleh di mana aja, biasanya di tengah ya, biasanya di tengah paling gampang. Ini satu titik hilang di tengah, ini juga sama di tengah. Itu. Ini kalau di tengah tuh kan gitu kan. Ini bikin ruangan, ini bagian bagian sini ya, ada pintunya, gitu kan. Oh, ini titiknya di sini ya, bikin lantai tinggal ditarik kayak tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, tarik ke sini, tarik garis sini, ke sini, ke sini gitu ya. Itu lantainya guys. Kalau satu titik hilang, bikin ininya, bikin garis horizon, garis horizon ini nggak ke titik guys, ini sejajar dengan yang ini, yang garis tepi. Begitu pun garis vertikal gitu ya. Kita bikin jendela dari sini kan, dari titik hilang sini ke sini, titik hilang sini ke sini. Baru yang vertikal ini yang sejajar dengan ini, nggak usah pakai titik. Nah, ini jendelanya. Tuh gitu. Ini ruangannya, ini plafonnya, ini lampu. Ini lantai. Ini lantai guys, lantai. Ya gitu udah. Ini metode menggambar perspektif dengan satu titik hilang ya guys, dengan satu titik hilang. Kemudian menggambar perspektif dengan cara yang kedua adalah dua titik hilang ya. Dua-duanya hilang titiknya enggak, maksudnya bikin dengan dua titik lenyap. Ya, satu, dua tuh ya. Bikin balok kubus dengan dua titik hilang. Tuh ke sini ya kan. Jadi ini ketemu. Ini vertikal, kalau vertikal itu patokannya dari tepi kanan kiri aja sejajar gitu. Kalau yang ini enggak, yang sisi sini enggak. Oh guys, jadilah balok ya gampang ya. Ini dua titik hilang. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga adalah tiga titik hilang. Wah ini agak susah nih guys, biasanya buat gedung-gedung tinggi ya. Mau membuat gedung-gedung tinggi dari atas, membuat gedung-gedung tinggi dari bawah ya. Kayak film, kayak komik-komik Spider-Man gitu ya, banyak gedung-gedung gitu ya, biasa gitu ya. Kan bikin gedung-gedung guys, kelihatan dari atas gitu. Nah, gitu gedung-gedung. Building-building ya, building. Ini ada Monas gitu ya. Begitu deh. Membuat gedung, membuat objek, biasanya objek-objek yang
dibuat oleh metode 3 titik hilang itu bikin building yang tinggi-tinggi gitu. Biasanya sih, nggak juga harus kayak gitu sih. Biasanya sih gedung-gedung tinggi. Seperti itu guys metode dalam menggambar perspektif ya. Jadi entah itu orangnya berdiri atau duduk di kursi atau duduk selonjoran, duduk di bawah lantai gitu ya. Tetap kalau misalnya ke bawah ya high angle ini ya arahnya. Ini normal view, normal angle, ini low angle dia lihat ke atas gitu ya. Kalau lihat ke sini ya dia begini ya kan. Oh, kalau lihat ke sini dia pasti begini. Pasti bagian bawahnya kelihatan, bagian bawahnya kelihatan tuh guys. Kalau ini bagian atasnya kelihatan. Oh, bagian atasnya kelihatan. Kalau yang ke bawah ya, ini high angle, ini low angle, ini high, ya, ini normal. Seperti itu ya, student ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak. Tahapan menggambar perspektif. Ya, tahapan-tahapannya guys. Yang pertama adalah misalnya ini mau menggambar yang tadi ya, yang ruang tamu ya, ada sofa, ada meja, ada gimik-gimik yang lain ya. Yang pertama itu kalian misalnya ya, kalau menggambar ini guys beda dengan menggambar model ya. Kalau menggambar model kan kita menata mengkomposisikan contoh dulu tuh model yang asli ditata gitu ya. Kalau menggambar perspektif itu boleh boleh melihat contoh ya, tapi penggambar perspektif kan desain ya. Biasa sih dia ngedesain interior itu by imajinasi guys. Ya pengen, misalnya ada ruangan, saya pengen ada sofanya begini ya, lemarinya begini gitu ya. Menata ruang ya. Interior itu tata ruang dalam ya, tata ruang dalam. Jadi bagaimana menata ruang dengan barang-barang, benda-benda pakai di dalam gitu ya. Misalnya ruangannya begini. Nah, di mana ya? Di sini lah ya. Nah, ini pintunya di sini deh, pintunya sebelah sini. Coba kalian menggambar ruang tamu, di situ ada meja, kursi, ya, dan apalah jendela misalnya. Nah, terserah kalian mau gimana, misalnya kayak gini ya, denahnya, oh misalnya ada sofa di sini, sofanya modelnya belok ke sini ya. Kemudian ada apa itu? Ada permadani ya. Kemudian sebelah permadani ada meja. Eh, meja. Oh, guys, apakah kalian masih bersama Mister? Screen-nya kok hilang. Student, are you with me? Yes, sir. Oke, mudah-mudahan connection-nya baik-baik saja ya. Ini kok mental ininya, materinya. Saya share lagi, Mister share lagi. Student sudah kelihatan ya? Halo guys, apakah Mister sudah termonitor screen Mister? Halo student, apakah sudah terlihat lagi? Sudah, sir. Baik, terima kasih responnya. Soalnya Mister nggak kelihatan nih. Ini guys ya, jadi pertama tadi ya hilang ya. Bikin denah dulu, setelah denahnya udah, nih denah dulu ya, denah. Ini bukan di buku gambarnya ya, ini kertas lain lah kira-kira aja ya kamu supaya menata letaknya ya. Kemudian menentukan ketinggian garis horizon. Ya, garis horizonnya kamu atur deh. Yang paling aman di tengah-tengah, aman ya. Ini agak ke atasan ya. Tuh.
Dan menentukan dua titik lenyap. Ya di sini deh. Ini titik lenyapnya di sinilah kira-kira. Loh kok keluar dari buku gambar? Sir? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Titik lenyapnya boleh keluar. Tarik garis ke titik-titik perabot. Nah, ini ke sini, kasih ketinggian ya, kasih ketinggian, 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 ketinggian. Ke sini tuh tarik, tarik. Waduh, mulai pusing, Sir. Jangan pusing-pusing. Ini kebetulan contohnya yang agak ribet ya. Nanti bisa kasih yang sederhana deh. Tarik garis, kemudian jadi geometrik ya. Jadi geometrik dulu ya, jangan dibentuk dulu, jangan. Tadi dibikin garis geometrik dulu. Kemudian bentuk untuk dijadikan bentuk dasar perabot. Perabot itu apa ya? Tadi benda tadi ya, kayak mau sofa atau meja gitu ya. Kemudian setelah dibuat geometriknya, kita buat desainnya sesuai desain, dibentuk di ya masing-masing ini dibentuk ya. Ini nggak jelas ya. Dibentuk. Kemudian setelah semuanya selesai baru di render. Render tuh di finishing ya, finishing ya. Kasih warna, ditebelin gitu ya. Nah, kayak tadi misalnya tadi Mister ya dibuat garis horizontalnya dulu. Oke, waduh miring. Nah, ini kemudian titik hilangnya boleh di sini lah, boleh tuh ya, atau boleh di sini. Dua titik hilang. Ya. Kemudian membuat ruangannya, membuat ruangan. Ruangannya dibuat guys, kira-kira di sini lah. Nah, tinggi ruangan. Mister, ini garisnya berulang-ulang ya, nggak apa-apa ya. Nah, dibuat dari sini, dihubungkan ke titik hilang. Ke sini. Aduh, nggak ada. Ke sini, ini kok gitu sih. Ini guys, sama ke sini guys. Nggak pas ya. Sama juga ke sini, sama ke sini. Nah, kira-kira gitulah. Kira melulu. Nah, guys. Ini kemudian kita dapat ruangannya ya. Ini bagian plafon, ini dinding sebelah kanan, ini dinding sebelah kiri, ini lantai. Ya, ini lantai nih guys. Kemudian dibikin sofanya. Tadi ya denahnya ya. Segini denahnya. Lupa bilang dulu. Nih segini, ini sofa di sini. Ini sofa yang belok, di sininya belok juga, belok ke sini. Belok. Ini. Pusing, Sir. Enggak, jangan pusing-pusing. Nih, ya kan? Yang ini nih, ini atau yang ini. Oh. Sofa dulu deh, sofa dulu. Kemudian tentukan tingginya. Tingginya bisa segini lah kira-kira ya, tinggi sofanya. Yang tinggi banget, nanti orang duduknya gimana? Pakai tangga emang. Nah, kayak gini. Loh, sorry, Mister titik hilangnya di sini ya, bukan di sini. Oh, di sini. Ini sofanya. Ini ada di sini juga. Ini tingginya segini juga. Ini tingginya. Kalau yang vertikal patokannya dari sisi ini ya, sisi yang sebelah sini ya guys. Vertikal nggak ada, jadi sisi kiri, sisi kanan. Jadi nggak ada patokan pakai titik ya. Yang vertikal ini ya. Kalau yang garis ke sini baru pakai titik. Dari sini dihubungin lagi ke sini, ke titik yang ini, guys. Yang ini sama ini. Yang ini ke sini, guys. Ke titik yang ini, guys. Tuh. Oh, jadi ini tuh udah jadi. Bentuk geometriknya udah jadi tuh, guys ya. Bentuk geometriknya udah jadi. Tinggal dibuat bagian sandarannya kan. Masa sofa nggak ada sandarannya? Tempat bersandar, guys. Sandar tuh gini ya, bukan begini. Kalau sandar ke sofa begini, kalau ini mah bukan sandar ini, sandar ke bersender ya, bersandar ke lain hati. Oh, kok gitu sih?
Ini sandaran ke belakang nih guys. Nah gini, ya lebar garis segini. Dari sini tarik garis ke sini, tarik garis ke sini. Ini juga sama, bersandar di sini kira-kira tebelnya. Tarik garis, habis ini tarik garis ke sini deh. Tarik garis ke sana. Ini anggaplah titik hilang satu, ini titik hilang dua. Oh, dari sini ke sini tarik. Agak ini ya, agak banyak garis ya. Tapi sebenarnya kalau kamu nggak jangan memikirkan garisnya guys, pikirkanlah bentuknya. Kalau kamu memikirkan garisnya, jangan, kasihan. Garis juga nggak mikirin kamu kok, garis. Pikirin bentuknya. Nah ini sudah selesai. Nah ini udah selesai sofanya. Loh sofanya kok gini banget, Sir? Boleh nggak ini lebih rendah? Oh boleh. Ini kasih buat pegangannya dari sini ya. Tuh, boleh. Ini kesini lagi dong berarti. Ini kesini pegangannya kasih sini lagi, tarik garis lagi. Nah jadi ketemunya di sini. Oh. Ini sofa, sorry. Ini sofa guys. Memang ini perahu, ini sofa, sofa. Nah, misalnya kita langsung warnain ya. Ini sofa. Sofanya boleh kotak ini boleh, atau boleh kalau udah selesai nih, udah bentuk geometriknya selesai, kamu boleh modifikasi. Misalnya aku bikiniin supaya kelihatan apa empuk gitu ya. Nah ini juga sama. Ini. Nah gini guys. Nah, ini sofanya. Ini kasih buat kelihatan efek-efek ini ya, efek-efek busanya gitu ya, biar kelihatan empuk. Gitu guys. Nah ini sofanya sudah jadi, belum sih, belum jadi ya kayaknya. Ini belum jadi, sudah jadi dikit guys ya. Kira-kira beginilah nanti dibagusin sendiri. Nah guys, ini sofanya guys, di sini ada bantal. Bantal perspektif juga, Sir. Ya sesuaiin aja lah, bantal sofa. Jadi nggak harus semua perspektif ya. Nah, gitu ya. Itu guys sofanya. Terus ini lantai kan ya, baru garis yang tadi ya, garis ini lantai, ini tembok, ini lantai, ini tembok. Tuh. Kemudian ada jendela dari sini misalnya garis titik hilang yang kedua, dari sini ke sini, nah jendelanya. Kemudian ditarik garis ke bawah. Kalau yang ke bawah vertikal itu tidak pakai patokan titik kemana jangan ke sini belok enggak. Jadi yang penting sejajar dengan garis sebelah sisi kiri atau sebelah sisi kanan. Misalnya jendelanya, oh jendela ya, oke banget. Yang jendela ada lukisan aja deh, lukisan misalnya. Lukisan tuh, lukisan. Lukisan. Ya di double. Ini lukisan. Ini lukisan. Ini frame lukisan maksudnya ya. Frame lukisan. Tuh guys, lukisan apa? Misalnya lukisan gunung ya, gunung lagi, gunung lagi. Gunung nggak apa-apa lah ya, gunung memang ngetren. Ini awannya gitu ya. Ini, wah ada jalan ke gunung guys. Kayak lukisan Tempo dulu ya. Ini apa nih? Kelapa. Ini
sungai atau pantai lah. Nah gitu ya guys. Ini figuranya, ya figuranya. Kalau menggambar jendela di sisi yang sebelah kanan gimana Sir? Ya patokannya dari yang titik hilang sebelah kiri, yang satu. Kalau menggambar area sini, patokannya titik hilang sebelah dua, yang ini ya. Tuh dari sini semua Z, Z gitu. Kalau menggambar jendela di sini, titik hilang yang ini. Tuh gitu misalnya, menggambar jendela di sini tuh. Jendela sama ini deh. Tuh jendelanya di sini dan di sini. Itu ya. Jendelanya. Jendelanya gede bener, iya, pura-puranya gede. Kalau bikin curtain gimana? Kalau curtain ngikutin arah jendela aja ya. Gitu ya. Ini curtainnya. Nah, ngikutin arah jendela aja lah guys kalau curtain. Nah ini ceritanya curtainnya lagi di apa? Nggak full nge-close jendelanya ya. Ini jendelanya. Ini kaca-kaca jendelanya. Nah, gitu student ya. Kalau AC gimana ya? Ikutin aja. AC di mana? Misalnya AC di sini. Jadi titik hilangnya di sini dong. Sini, di sini. Ini, ini. Nah, ada AC di sini di atas di sudut kanan ruangan ya. Sudut kanan ruangan gitu ada AC. Kemudian apalagi meja guys, mejanya di sini ya. Titik hilang sini kan. Meja sini. 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 So, mejanya sini sudah, bagian atasnya sudah selesai. Tinggal bagian bawahnya diginiin, diginiin, diginiin. Tarik garis lagi dari sini, tarik garis. Tarik garis dari sini juga. Itu. Oh, ini jendela ya. Jendela lagi. Apa namanya? Meja. Meja. Gue dari meja ke jendela. Pasti nggak fokus. Gitu ya guys. Ini ada meja dari perspektif juga. Oke. Ini di double supaya nggak gubrak. Maksudnya supaya kuat gitu ya. Ini double kiri, double kanan. Wah, double cover ya. Double cover ini juga sama di double. Kalau garis vertikal, kamu jangan pusing-pusing, patokannya adalah kiri dan kanan itu aja. Tuh. Ada sofa, ada meja, ya. Tambahin yang lain vas bunga ya silahkan kamu kalau mau kreatif gitu ya. Vas bunga. Sini ada handphone kayak sampai kemana-mana ya nggak apa-apa buat variasi ya gini-gini kayak gini. Tambahin gimmick sendiri nggak apa-apa. Handphone misalnya. Nah gitu guys, ada jendela, ada meja, ada sofa, ada AC ya cukup. Ada nggak supaya nggak gelap kasih lampu deh, kasih lampu. Lampu yang gantung. Boleh kayak gini ya. Lampu mau dibikin sendiri aja nggak apa-apa. Itu. Kira-kira seperti itu student. Ada lampu, ada sofa, ada jendela, ada orangnya enggak? Nggak usah. Tapi kalau kamu gambar orang, nggak apa-apa juga. Ini udah cukup kok. Oh, ini kursinya. Nanti ini dihapus guys ya. Nggak dihapus gimana? Mendingan dihapusnya diwarnain ya. Seperti itu student. Ini ada bayangan di sini. Karena gelap. Kalau lantai gimana lantai? Lantai tinggal gini aja dari sini ya. Misal lantainya standar deh, lantai yang biasa yang pada umumnya gitu ya. Dari sini tarik ke sini. Sorry, sini.
Ditarik ke sini. Ditarik ke sini dari titik ya, dari titik. Dari titik yang kanan, titik yang kedua, tarik lagi. Dari sini titik kedua, tarik lagi. Gitu, ini tarik lagi. Ini tarik lagi. Dari titik yang satu, tarik ke kanan gitu ya. Gitu guys. Pantainya nggak boleh yang lain, boleh, boleh banget. Kamu kalau yang nggak jadul bisa, silakan. Lebih baik. Seperti itu student di lantai. Mana nih lantai? Nah, dari sini ya lantai juga. Di sini lantai juga. Lantai juga. Oh gitu deh ya, lantai lah ya. Kelihatannya rame ya gambarnya ya, karena memang kita nggak pakai penggaris ya. Harusnya pakai penggaris ini lebih bagus. Ini yang diwarnain, tembok guys. Ini ada sofa, ya ada, ya jadi ada sofa, ada meja, ada jendela gitu ya. Ya nggak harus kayak gini kok, tapi prinsipnya sama ya. Ruang tamunya. Oke guys, kemudian bolehkah ada orang? Ya boleh kalau kalian tambahin orang. Kalau kalian tambahin orang dan nggak ini ya, nggak bingung gitu ya, silakan nggak apa-apa buat gimmick-gimmick. Orangnya lagi duduk di sini atau lagi berdiri di sini ya, berdiri. Berdiri nyantai. Itu nggak apa-apa. Saya lagi mengamati, apalagi ya kira-kira ya. Aku apalagi nih yang mau ditambahin. Ini orang guys, kok orang pakai helmnya kayak gitu. Ini nggak pakai helm guys. Ya, ini orangnya nggak pakai helm, emang kayak gini bawaannya. Hmm. Nah, kira-kira gitu ya, nggak jelas ya. Oh, dia lagi menunjuk ke AC. Di belakangnya ada tukang AC di sini guys, nggak kelihatan. Pak itu AC-nya kok nggak dingin gimana ya, bla 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 gitu. Nah guys, gitu ya. Nanti pertemuan ini ada tugas menggambar ruang tamu dengan perspektif 2 titik hilang ya student ya. Menggambar ruang tamu dengan teknik menggambar perspektif 2 titik hilang yang tadi, yang 1 titik di sini, 1 titik di sini, 2 gitu ya. Kalian coba menggambar di kertas A4, pakai pensil dulu, mekanik pensel lebih bagus, lebih akurat ya. Yang digambar apa? Perspektif interior ruang tamu ya guys, ruang tamu. Di situ harus ada kursi atau sofa ya, kemudian harus ada meja, harus ada jendela ya. Jadi harus ada 4 ya, 4 tuh harus ada. Sofa atau kursi ya, sofa ini bukan sofa atau kursi. Kemudian harus ada meja, kemudian harus ada jendela, ada lampu. 3 itu harus ada. Sofa, meja, jendela, lampu. Ya, yang lain gimmick-gimmick yang lain terserah deh. Vas bunga, laptop orang gitu ya. Lukisan kalau masih bisa ditambahkan silakan. Kalau misalnya udah nggak bisa ditambahkan ya nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa juga, yang penting yang itunya ada. Peter, sofanya kecil boleh nggak? Sofa kecil, namanya sofa biasanya minimal ada 3 tempat, muat untuk 3 orang biasanya ya minimal ya sofa.
Oke, ini ada positif. Could say it always seem impossible until it is done. Jadi apa ya? Semuanya segalanya seperti nggak mungkin ya. Sesuatu seperti nggak mungkin kalau kalian tidak mengerjakannya sampai selesai. Jadi apapun itu selesaikanlah ya, supaya kebiasaan untuk ke depan bahwa kita memang punya responsibility dalam segala hal, ya. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin, ya. Semua bisa mungkin setelah kita mengerjakannya, ya. Itu dari Nelson Mandela, pemimpin politik. Oh, student, demikianlah pemaparan materi untuk hari ini ya, menggambar perspektif. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahaminya. Kalau misalnya nggak ngerti ya tanya. Nanti juga Mister Post tutorialnya ya kalian mudah-mudahan bisa akses supaya nanti bisa mengerjakannya dengan nggak membingungkan ya. Baik guys, Mitra akan tutup screen-nya. Oke, apakah kalian ada pertanyaan, student? Baik guys, apakah kalian ada pertanyaan? Apa ini? Yasir atau di warna? Bentar. Guys, speak up aja boleh nggak apa-apa guys kalau misalnya agak susah. Mirip perahu apa Anda? Apa sih? Ini siapa nih komen begini ya? Siapa ini? Mirip perahu banget. Waduh, siapa ini? Russell, yang mana Russell? Enggak apa-apa. Diarsir atau diwarna? Oh, diwarna. Nanti diwarnain pakai pensil warna ya guys ya. Kemudian tidak, apa ini tidak? Lihat dari Google, boleh nggak oh ya, kalau gambar ini boleh reference dari Google ya. Boleh imajinasi kamu punya desain ya. Temanya ruang tamu ya. Temanya ruang tamu bukan dapur guys. Ruang tamu. Jadi harus ada kursi, harus ada jendela, harus ada tadi ya lampu ya. Boleh kita arsir saja enggak? Jangan ya. Jangan. Diwarnain aja pensil warna ya. Bukan karena untuk penilaian yang ini penilaiannya pensil penilaiannya color pencil. Mewarnainya jangan yang kayak mewarnai lagi lomba mewarnai lagi TK ya. Santai aja. Oke, Bai. Oke, Baai. Apa oke, Baai? Oh, Yai. Guys, kamu udah makin aneh ya. Kok gua apa ini? Ayo ini. Bahasanya jangan pakai gua lulu ya. Emang kalian udah jadi pendekar ya? Kok gua karena kan I'm Melvin. Nah, sabar. Guys, pertanyaan dong. Ini ngapain chat-chat nggak jelas? Sudah selesai? Kalau kalian sudah mengerti, Mister tutup screen-nya. Halo guys, speak up. Apakah kalian sudah memahaminya? Nanti Mister post lagi supaya kalian bisa mengerti. Student, silakan respon apa kalian sudah mengerti? Oh, sudah ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan student untuk materi ini? Halo? Halo, respon please. Apakah kalian ada pertanyaan ataukah cukup jelas? Halo student. Udah jelas, Oh Sir. ya, thank you, Kira responnya. Baik, kelihatannya waktu udah time is up. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa menyederhanakan penjelasan yang Mister yang tadi bertele-tele itu ya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan japri atau melalui Google Classroom ya di situ. Terima kasih teman-teman student kalian sudah join di room Mister.
Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan happy selalu. Oke, kalian sekarang boleh meninggalkan ruangan Mister. Bye-bye student. Thank you, bless you. Bye student. Ya, bye.